bersama dengan saya Asia Khairunisa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Magister UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan melakukan wawancara atau mini podcast yang akan saya lakukan bersama Ketua Yayasan, yakni beliau adalah Kiai Haji Dr. Ardes Solihuddin sebagai Ketua Yayasan Bani Agung As-Soleh, dan beliau juga sebagai Kasih Bimas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Langsung saja Kiai, di sini saya memohon izin untuk melakukan mini wawancara atau mini podcast tentang pengembangan kurikulum. Pada pertanyaan pertama di sini, di madrasah ini menggunakan kurikulum apa? Yayasan Bani Agung As-Soleh itu ada dua lembaga formal, itu MTS dan MA, yang lokasinya berdampingan jadi satu lokasi. Kurikulum yang dipakai hari ini adalah kurikulum K13 dengan persiapan insya Allah tahun depan akan menggunakan kurikulum Merdeka sebagaimana anjuran pemerintah. Pada setiap perubahan, apakah di madrasah ini menggunakan di setiap perubahan kurikulum tersebut? Oke, jadi kami selaku ketua yayasan tentunya ingin memiliki output pendidikan terbaik untuk masyarakat dan bangsa ini, sehingga ketika kurikulum itu terjadi perubahan secara nasional, kami adalah menyesuaikan. Contoh saja kurikulum 13 itu sudah 2 kali revisi. Kemudian tahun depan, tahun ini Menteri Agama Mas Menteri Adi Makarim itu kan merubah, akan mengikuti atau akan menerapkan kurikulum Merdeka. Kami selalu update perkembangan, tentunya akan menyesuaikan kurikulum yang ada di madrasah ini, sehingga output yang kami miliki nanti juga tidak ketinggalan secara nasional. Jika berbicara output, berarti kan kita berbicara tentang peserta didik. Nah, terkait perubahan kurikulum tersebut, kurikulum yang tadi, bagaimana cara untuk mensosialisasikan kepada peserta didik? Tentunya kurikulum ini adalah sebagai power daripada sebuah lembaga yang menjadi mesin atau motor penggerak dari seluruh kegiatan. Tentunya tidak hanya sepihak sekolah atau yayasan yang mengetahui perubahan ini, karena tadi perubahan ini harus diketahui oleh seluruh stakeholder madrasah, mulai dari yayasan, para guru, wali murid, murid pun juga begitu, termasuk masyarakat. Kami lakukan sosialisasi ini pada seluruh warga madrasah melalui rapat-rapat wali murid, rapat pembinaan guru, termasuk kepada masyarakat sekitar. Kami lakukan penyampaian materi ini melalui pengumuman, lewat papan pengumuman di rapat ini, utamanya kepada para guru. Tentunya kami mensosialisasikan tidak hanya sebatas nama kurikulum saja, tapi dengan materi dan seterusnya, bagaimana mengimplementasikan sehingga kurikulum ini dengan pasti kami pastikan bahwa kurikulum ini diketahui oleh semua stakeholder madrasah. Baik, tadi berbicara tentang perubahan kurikulum, berarti kan selalu mengikuti apa yang ada untuk melakukan perubahan demi step-step yang baru. Nah, dalam perubahan kurikulum, otomatis kan sekarang kurikulum terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam kurikulum itu, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang ada pada lembaga ini? Jadi setiap perubahan kurikulum itu tentunya kami tidak begitu langsung mengambil secara nasional, akan tetapi harus kita lakukan beberapa analisis SWOT untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan madrasah
Seperti halnya kurikulum 13 kita melakukan revisi, itu kita lakukan agar belajar anak kita itu sesuai dengan lingkungan yang ada, sehingga kurikulum itu bisa disusun dengan baik, fleksibel, efektif dan efisien penerapannya di daerah ini. Termasuk kurikulum Merdeka Belajar hari ini kami akan juga berpikir nanti standarnya tentunya nasional, tetapi akan kami rancang sedemikian rupa harus menyesuaikan dengan kondisi madrasah, kondisi murid kita, latar belakang siswa kita, termasuk sarana prasarana yang kita miliki sampai hari ini. Itu yang menjadi pertimbangan dalam perubahan atau pengembangan kurikulum di Kabupaten. Baik. Kiai sebagai ketua yayasan di sini, bagaimana cara mengkerahkan para guru-guru untuk mengimplementasikan sebuah kurikulum? Apakah ada kisi-kisi tertentu? Baik, tentunya kurikulum tadi sudah awal saya katakan ini sebagai otak daripada lembaga ini, sebagai motornya, sehingga para pengajar, tenaga pendidik maupun kependidikan yang ada di sini harus betul paham betul terhadap kurikulum yang ada di lembaga ini. Pemahaman terhadap kurikulum ini sebagai hal yang wajib oleh semua guru, sehingga kami melakukan beberapa sosialisasi, rapat-rapat khusus dengan para guru, termasuk memberikan pelatihan kepada mereka, baik itu secara intern kami latih di lembaga ini dengan mendatangkan pengawas daripada madrasah yang ada, baik itu yang juga kami ikutkan diklat-diklat para guru. Barusan untuk tahun ini sudah sekian guru yang kami diklat, diikutkan ke tingkat kabupaten, bahkan ada sampai tingkat provinsi, ada sampai tingkat nasional. Salah satu contoh itu kurikulum tentang MA Plus yang ada di sini di tahun 2022 ini yang kita utus salah satu guru untuk mengikuti diklat di Bandung terkait dengan program kurikulum Merdeka Belajar. Selebihnya di lembaga ini juga dilakukan beberapa pengawasan. Tentunya kami dari yayasan memberikan beberapa tips kepada kepala madrasah, wakakurikulum itu untuk melakukan evaluasi, pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum yang ada di lembaga. Bahasa kami jangan sampai ada guru yang mengajar setiap saat tanpa menggunakan alat peraga kurikulum yang telah kita. Tidak boleh guru ngajar datang begitu saja tanpa menggunakan perangkat, lebih-lebih kurikulum terbaru. Menurut Kiai, dengan adanya perubahan kurikulum, apakah itu akan meningkatkan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien? Tentunya pemerintah tidak serta-merta membuat atau mendesain kurikulum seperti ini. Tentunya juga menjadi pertimbangan bahwa dengan perubahan kurikulum itu tentunya adalah ingin mencapai output yang lebih baik. Saya yakin bahwa kurikulum yang dilakukan perubahan, baik itu dari dulu sampai sekarang, khususnya yang tahun ini kurikulum Merdeka Belajar, pasti prinsip efektif dan efisien itu adalah termasuk di dalamnya. Dan kami juga tetap berupaya agar pembelajaran lebih efektif lagi dan lebih efisien. Itu kalau kami lihat dari bentuk belajar yang ada, sepertinya di kurikulum Merdeka ini memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk lebih berekspresi dalam belajar ini, sehingga mereka itu nyaman, lebih enak belajar. Karena apa? Materi yang ada sudah disesuaikan dengan kondisi mereka di daerah, kondisi mereka di sekolah ini, dan kesenangan mereka di sekolah ini, untuk kemudian dieksplorkan, untuk kemudian dikaji dan dipahami bersama-sama dalam materi pembelajaran. Jika melihat tentang kurikulum Merdeka ini, sepertinya seperti memberikan kebebasan untuk para siswa belajar bagaimana dia senyaman mungkin untuk belajar di sekolah. Nah, di sini apakah sarana prasarana adalah kan sebagai salah satu penunjang dalam terlaksananya kegiatan belajar dan efektif dan efisien? Apakah sarana prasarana di sini sudah memadai untuk menyusun anak peserta didik? Baik, tentunya
setiap tahapan-tahapan perubahan kurikulum secara nasional kami selalu menyesuaikan. Contoh saja ketika dulu pelajaran IT yang telah tidak kita masukkan dari kurikulum dengan pembelajaran yang harus berbasis IT dan seterusnya, telah kami lakukan beberapa hal, salah satunya melengkapi lab komputer misalnya. Kemudian di situ juga ada sarana pelajaran yang lain di bidang keterampilan, kita sudah siapkan mesin jahitnya dan seterusnya. Kemudian untuk alat peraga bahasa Arab, Quran hadis seterusnya, itu adalah salah satu upaya. Sehingga dengan perubahan kurikulum Merdeka ini tentunya kami masih optimis walaupun tidak maksimal, karena tentunya ada beberapa hal yang untuk menyambut penerapan atau implementasi daripada kurikulum Merdeka Belajar ini. Tentunya ada sarana prasarana yang harus kita penuhi. Adalah hal yang sangat penting sekali ketika penerapan kurikulum ini sudah menjadi perhatian dari yayasan, tentunya tidak hanya seorang guru. Kami selalu memberikan kebebasan guru-guru kita selama ini untuk berpikir, untuk memberikan inspirasi kepada yayasan bagaimana, harus apa mereka melakukan sesuatu. Kami adalah yang selalu membackup mereka, sehingga mungkin ke depan tentunya kami akan melihat masukan daripada kepala madrasah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, rumah dan seterusnya, dan para guru pengajar pengampu bidang studi terkait kendala yang ada di dalam kelas dalam pembelajaran terhadap dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Sehingga kami hari ini, karena memang kurikulum Merdeka Belajar belum kita terapkan, hanya saja guru-guru sudah didiklat dalam semester 1 ini, mungkin semester 2 nanti seperti apa, mungkin masih kami tunggu masukan daripada itu. Berarti tadi juga berkaitan tentang evaluasi ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir di sini, Kiai sebagai ketua yayasan tentunya yang akan menahkodai semua tenaga pendidik SDM di sini semuanya. Nah, mungkin ada motivasi untuk pengembangan kurikulum yang mungkin bisa digunakan sebagai motivasi untuk diri saya dan masyarakat di luar sana. Baik, kurikulum ini memang seharusnya kita lakukan perubahan dan pengembangan yang lebih baik, karena kurikulum itu tidak harus stagnan. Bayangkan kalau kurikulum tahun 75 diterapkan tahun hari ini kan udah biasa sulit. Cara berpikir siswa sudah berbeda, mahasiswa sudah beda. Dulu nggak ada wawancara kayak gini, dulu nggak ada headphone seperti ini waktu saya kuliah. Nah, hari ini sudah pakai wawancara sampai podcast barang terkait dengan setoran tugas daripada dosen. Saya waktu S2 saja nulisannya sudah tidak seperti ini. Nah, ini tentunya kurikulum ini harus kita kembangkan, tentunya untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat hari ini. Pengembangan kurikulum kami di sini sudah tidak ragu lagi. Kami sudah punya tim pengembang kurikulum tingkat madrasah yang itu sudah kami SK mereka. Ya, setiap tahun di awal tahun tentunya mereka sudah mendesain kurikulum untuk dipakai dalam satu ajaran itu, untuk melakukan revisi kurikulum, kemudian juga mereview kurikulum juga ada direvisi dan mereview itu sudah kelakuan atau kebiasaan rutinitas kita di lembaga ini. Kemudian kami memberikan support kepada mahasiswa. Mahasiswa jangan diam, tentunya ikuti perkembangan kurikulum ini, ikuti perkembangan pembelajaran di sana. Anda selaku mahasiswa tentunya secara teori seperti itu nanti akan tahu bagaimana Anda akan menikmati atau melihat kurikulum yang sebenarnya diterapkan di lembaga-lembaga madrasah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu maka pengembangan kurikulum ini semakin berkembang negara, tentunya semakin berkembang pula kurikulum yang ada, karena kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat, sehingga mereka itu dari segi pendidikan akan terkendali dengan baik. Sebagus kurikulum dalam sebuah negara, maka akan memiliki output yang bagus pula kepada anak-anak generasi bangsa.
Katanya orang pintar, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi statusnya. Tentunya ini adalah sebagai efek atau dampak positif daripada penerapan kurikulum yang ada di lembaga pendidikan, sehingga mereka akan lahir menjadi orang yang berwawasan kenegaraan, berwawasan kebangsaan, keagamaan yang moderat di negeri ini, sehingga suatu saat akan menjadi pemimpin bangsa ini yang moderat, menjadi pemimpin bangsa yang nasionalis. Tentunya adalah dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh para tokoh dan pendiri negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saya kira itu untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Barangkali ini sebagai support saya untuk ke depan mahasiswa. Salam kepada teman-teman yang ada di situ. Silakan Anda belajar dengan baik, desain kurikulum dengan sebaik-baiknya, kuasai materi dengan sebagus-bagusnya. Anda suatu saat akan datang untuk mengimplementasikan di lembaga madrasah, sekolah, atau lembaga pendidikan yang ada di negeri. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban-jawaban mengenai pengembangan kurikulum. Di sini saya mendapatkan informasi yang sangat luas dan sangat real dengan apa yang ada di kondisi pada lapangan. Terlebihnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan Kiai untuk mengikuti pada mini podcast yang untuk memenuhi tugas akhir pada semester 2 ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.